Shalom. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita datang mendekat kepada Tuhan, karena dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Dalam hadirat Tuhan hidup kita menjadi damai. Mari kita sama-sama berdoa menyerahkan ibadah ini. Bapa, sore hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna. Hingga saat sore hari ini kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami ingin terus dekat kepadamu, karena hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada ketenangan dalam jiwa kami. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada kedamaian Tuhan. Mari Bapa, Engkau berbicara ya Tuhan lewat acara worship at home ini. Melalui pujian penyembahan kami naikkan, kiranya Engkau bertahta atas pujian kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau bekerja Tuhan menjadi jawaban atas umat-Mu dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dia Allah yang bertata atas puji-pujian kita. Masuk hadirat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa kami bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam
baik bagi Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, betapa hebat, betapa kuat. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, yang membebas umatnya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin Tuhan. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa dia? Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau dahsyat luar biasa ya Bapa. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat. Haleluya. Jangan pernah ragukan Tuhan yang menuntun hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Allah, indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Amin Tuhan. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak berbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Oh, yeah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Allah yang setia, Allah yang selalu di pihak kami. Amin, haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Amin, amin Tuhan, haleluya. Tuhan yang setia di pihakku. Oh, yeah. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jesus, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Bapa, kami bersyukur karena sore hari ini kami boleh ada bersama-sama dalam perhimpunan, menanti kehadiran Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Kami percaya pada waktu kami menaikkan pujian, Engkau hadir, Engkau bersemayam, Engkau bertahta atas pujian umat-Mu. Dan sebentar kalau kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan, biarlah firman yang memerdekakan kami, membuat kami semakin mengenal pribadi Yesus, dan kami semakin cinta dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan bersama-sama, amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang jalan-jalan Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Nah, ini beberapa baris. Jadi arti kehadiran Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Seringkali meskipun kita ikut Tuhan sudah puluhan tahun, kita belum mengerti jalan-jalan Tuhan. Tuhan suruh kita mengikuti maunya Tuhan, tapi kita belajar berjalan dengan kemauan dan kekuatan kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh di dalam Alkitab. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang iman di dalam keadaan yang tidak baik ya. Iman diselimuti dalam bencana. Hari ini kita belajar yaitu tentang jalan Tuhan tidak terselami. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, Ibrani 11, ya. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, dari sini kita belajar. Abraham sudah ditetapkan oleh Tuhan nanti jadi bapak segala bangsa. Nah, tapi dikatakan di situ dari keturunan satu-satunya yang namanya Ishak, itu yang akan lahir banyak anak-anak yang percaya kepada, yang menyembah kepada Tuhannya Abraham. Tetapi kenyataannya yang dia hadapi di lapangan, justru keturunan yang satu-satunya itu tadi, itu harus dipersembahkan. Itu dapatnya pun itu juga sulit dengan penantian yang mungkin perlu kesabaran ekstra ya. Yang ayat 17 tadi dikatakan bahwa pada waktu Abraham ini menunggu sampai akhirnya Ishak itu lahir, itu ada banyak perjuangan yang harus dia hadapi. Tapi di situ kita juga melihat pada waktu Ishak itu lahir, itu bukan mungkin dia ada satu kebahagiaan, tetapi Tuhan mau menguji iman Abraham, yaitu disuruh dipersembahkan anak satu-satunya yang akan jadi menurunkan keturunan banyak bangsa. Nah, di sini kita belajar bahwa kalau kita mungkin waktu itu ada di posisinya Abraham, kita akan ngomong Tuhan, ya posisi karepe Tuhan ini. Nah, seringkali kita baca di dalam firman Tuhan ini tentang kisah-kisah tokoh yang di dalam Alkitab, kita merasa seperti cuma gitu saja. Tetapi kalau itu terjadi di dalam hidup saya dan saudara, itu pilihan yang terberat yang harus kita hadapi. Dan pada waktu kita ada di posisi Abraham, mungkin kita juga bahkan tidak menjadi seperti Abraham. Kita tidak akan pernah melakukannya, bahkan kita akan menentang Tuhan. Nah, ini salah satu contoh bahwa kalau kita ini tidak benar-benar tahu jalannya Tuhan, kita akan
marah kepada Tuhan, kita akan ngomong, loh ya apa sih Tuhan ini? Wong Tuhan ini loh, katanya melalui keturunanku akan lahir banyak bangsa seperti pasir di laut. Tapi kenapa ini kok justru anak satu-satunya yang sekarang dipercaya untuk aku sudah melahirkannya melalui istriku, malah harus dibunuh, harus dipersembahkan sebagai korban. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Abraham melakukannya dengan taat. Sampai di situ dikatakan tadi ayat yang ke-19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham melakukannya karena dia punya satu pemikiran, satu keyakinan iman. Tuhan sanggup membangkitkan dari orang-orang mati, dikatakan. Apapun, kalau waktu itu kita melihat akhir dari kisah ini, Tuhan menyediakan domba yang ada akhirnya tersangkut di antara semak belukar. Itu juga bukan karena tiba-tiba, tetapi Tuhan sudah rancang sedemikian rupa sampai iman yang dimiliki Abraham itu boleh tergenapi. Di awal tadi saya katakan jalan Tuhan itu tidak pernah terselami oleh setiap kita, manusia yang terbatas ini. Tetapi kalau kita melakukan cara-cara, kita ingin tahu lebih jauh apa isi hati Tuhan, apa kerinduan-kerinduan Tuhan, kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita renungkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Seringkali manusia itu punya keinginan tinggi melampaui pemikiran kita yang terbatas. Pada waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi, mungkin di tengah jalan kita dalam perjalanan, Tuhan izinkan ada halangan di depan. Pinginnya apa? Pinginnya marah, pinginnya pokok melakukan hal yang membuat Tuhan berduka. Mendengar omelan kita, mendengar persungutan kita. Tapi ada satu hal, Tuhan mau supaya di balik semua yang sedang kita hadapi, tidak enak bagi daging kita. Karena mungkin kita sudah punya rencana atau planning yang tepat. Saya membaca satu kisah, ada seorang ibu bersama dengan anaknya berkendara naik mobil. Anaknya masih balita, dia taruh di jok belakang di nomor 2, lalu dia setir kendaraan. Pada waktu sampai di tengah jalan, tiba-tiba mobilnya ini yang dia kendarai mati total. Lalu ibu ini lihat ke anaknya yang ada di belakang. Lalu dia anak Tuhan, dia mulai berhenti, dia turut apa yang sedang terjadi atas kendaraannya. Dia tidak keluar dari mobil, tetapi dia menunggu. Sesaat kemudian, sepersekian detik, ternyata di depannya ada kebakaran, ada yang meledak. Setelah itu berlalu, mobil bisa lagi di-on-kan. Di starter bisa. Ini salah satu contoh. Tuhan bisa menghentikan segala sesuatu yang terjadi atas hidup saya dan saudara. Itu karena Tuhan punya maksud dan rencana. Dia lebih tahu dulu jalan-jalan yang akan kita lewati, keadaan yang akan kita tempuh di depan, sehingga kalau itu membahayakan, Tuhan akan menghentikannya. Dan pada waktu Abraham, dia melewati semuanya itu, dia bawa anaknya, bujangnya tanya, ini sudah ada Ishak, ada bapa, ada kayu bakar, ada minyaknya, tetapi mana dombanya? Abraham menjawab, nanti Tuhan yang akan menyediakan. Saudara, dari kisah ini, saya tidak tahu apa yang terjadi atas hidup saudara. Tapi mari kita mau belajar. Jalan Tuhan tidak pernah terselami oleh pikiran kita yang terbatas. Tetapi kita harus tetap percaya. Pasti di balik semua yang terjadi atas hidup saya dan saudara, itu ada rencana Tuhan yang indah, yang tidak pernah terduga oleh keterbatasan kemampuan kita menangkap rencana ilahi Tuhan. Kalau kita mau belajar lebih jauh, jalan Tuhan bukan berbicara,
tentang berkat, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, tentang mungkin keberhasilan dalam segalanya. Tapi kita mau belajar di sini bahwa jalan-jalan Tuhan itu menuju kepada yang pertama tentang pengampunan dosa. Dari pengampunan dosa ini kita belajar untuk kita percaya bahwa semua harus kita lakukan, kita proses dalam rencananya Allah dengan bertobat. Di dalam Lukas 13 ayat yang ketiga di situ dikatakan, Lukas 13 ayat yang ketiga, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, ini kisahnya pada waktu ada persembahan darah orang-orang dicampur, orang-orang Galilea dengan darah yang akan dipersembahkan. Lalu orang-orang ini ngomong, berarti darahnya yang dicampur itu orang-orang yang akan dipersembahkan itu mereka adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan mengatakan tidak, bukan orang itu saja yang berdosa, tetapi semua juga kita akan binasa kalau kita tidak bertobat. Ini berbicara bahwa jalan-jalan Tuhan itu tentang pengampunan dosa. Siapapun bisa berdosa dan bersalah. Cuma ada satu jalan, yaitu pada waktu kita bertobat dan mengaku jalan-jalan kita salah di hadapan Tuhan, maka belas kasihan Tuhan akan berlaku untuk saudara dan saya. Nah, saudara, yang kedua, jalan Tuhan itu menuju kepada persekutuan dengan darahnya, yaitu persekutuan Tuhan rindu. Itu bukan cuma oh anakku seneng ya pada waktu diberkati, oh anakku lulus sekolah aku seneng, oh anakku berhasil dalam pekerjaan, oh cuannya banyak aku seneng, bukan itu. Tapi Tuhan mau ada persekutuan dengan Dia. Itu jalan Tuhan yang Tuhan rindukan. Pada waktu Abraham tadi kita belajar, satu contoh di dalam Alkitab, waktu Abraham mempersembahkan, dia dapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu anak yang bernama Ishak. Karena janji Tuhan dari keturunan Ishaklah maka akan ada bangsa-bangsa di muka bumi ini. Pada waktu Tuhan genapi janjinya Tuhan, Tuhan mau menguji apakah ada hati yang sungguh-sungguh rindu dipersembahkan untuk Tuhan. Dan itu jadi seperti yang Tuhan rindukan. Kalau tadi kita belajar, saudara bisa baca lebih jauh. Pada waktu mereka berjalan, bujangnya bertanya, mana domba yang akan dipersembahkan? Nanti Tuhan yang akan menyediakan. Abraham tidak eman, ini anak satu-satunya yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dengan apa? Hati yang murni, percaya bahwa Tuhan bisa menyediakan dengan caranya yang ajaib. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan ada banyak pergumulan yang terjadi, saudara, percaya Tuhan rindu supaya ada persekutuan yang erat di antara kita sebagai ciptaan Tuhan dan Dia pencipta kita. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Melalui pergumulan kita, iman kita diuji, kita semakin cinta akan Tuhan karena Dia satu-satunya pengharapan saya dan saudara. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau ujian itu datang, kita tidak boleh berpikir Tuhan terlalu jahat, Tuhan kok tidak adil, yang itu kok diberkati, aku kok tidak. Tidak, Tuhan mau supaya ada persekutuan yang lebih akrab lagi antara kita ciptaannya dan Dia pencipta kita. Yang ketiga, jalan Tuhan itu menuju kepada kehidupan kekal di surga. Jadi kalau hari-hari ini mungkin keadaan tidak semakin membaik, lalu kita ngomong, loh katanya kita harus diberkati, katanya toko kita dibuat ramai oleh Tuhan kalau kita setia beribadah, tapi kenapa ini kok sepi-sepi, lalu kita protes kepada Tuhan. Nah, mari kita mau belajar. Tuhan mau supaya melalui keadaan yang ada, kita ingat bahwa semua yang Tuhan titipkan di atas muka bumi ini cuma pinjaman. Tapi kita punya kehidupan kekal, bukan di bumi yang sementara ini, yaitu di surga, di alam kekekalan. Nanti dikatakan pada waktu kemah tubuh kita ini
rusak atau kita mati, maka kita akan bangkit, yaitu dalam kekekalan di surga nanti. Dan itu yang harus kita ingat. Supaya apa? Fokus kita tidak di dunia ini saja, tetapi kita fokus bahwa Tuhan punya rencana untuk saya dan saudara. Kita masuk dalam kekekalan di dalam kerajaan surga. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-15 di situ dikatakan, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13, semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dikatakan Alkitab menulis kepada setiap kita, supaya kita ini jadi semakin percaya kepada nama Allah. Dan kita tahu bahwa kita ini memiliki hidup yang kekal, bukan yang terbatas, bukan yang sementara ini. Sehingga fokus kita, pandangan mata kita bukan cuma aduh sedih aku tidak bisa memandang kepada Tuhan. Karena apa? Masalah pergumulan ada dalam hidup saya dan saudara. Tetapi mari angkat hati, angkat kepala kita. Kita mau katakan, Tuhan, aku tahu kalau dalam dunia ini ada banyak pergumulan hidup. Ada sakit, ada nangis, ada sedih. Semua Tuhan izinkan supaya fokus kita tidak di bumi ini. Fokus kita terus pandang, yaitu kita mempunyai hidup yang kekal. Dikatakan di mana? Memiliki hidup yang kekal itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara, mari kita terus belajar. Saya juga terus membangkitkan iman saya supaya apa? Pada waktu masalah itu datang, saya tidak fokus kepada masalah, tapi saya tahu ada Tuhan yang besar di balik semua masalah dan pergumulan yang sedang saya hadapi di bumi ini. Apapun yang terjadi, biarlah setiap kita juga fokus kepada Tuhan, karena Dia segala-galanya bagi saya dan saudara. Dia yang sanggup memberikan kekuatan, Dia yang sanggup memberikan janji, dan Dia akan menggenapi semua janjinya. Karena apa? Dia Tuhan yang berkuasa. Kalau kita dijanjeni sama manusia, iya besok ya, dia bisa lupa. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya, karena Dia Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib atas hidup saya dan saudara. Kalau kita bersekutu, kita berdoa, lalu Tuhan mulai ingatkan, Tuhan mulai katakan, itu yang aku mau. Supaya apa? Dalam pergumulan kita tidak fokusnya kepada masalah, tetapi kita fokus kepada Tuhan, sumber segala jawaban hidup saya dan saudara. Jadi 3 hal ini kita sudah belajar, bahwa jalan Tuhan itu menuju kepada pengampunan dosa. Supaya setiap kita harus bertobat dan percaya, karena pengampunan hanya ada di dalam Yesus. Semerah apapun dosa kita, Dia sanggup membuat putih bersih seperti bulu domba. Dan yang kedua, jalan Tuhan itu menuju kepada persekutuan dengan Dia. Itu yang Tuhan rindukan. Dia mau supaya ada persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Dan yang ketiga, supaya apa? Jalan Tuhan itu bukan jalan yang sementara menuju kepada yang sementara ini, tapi jalan Tuhan, yaitu menuju kepada kehidupan yang kekal di surga. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau ada masalah pergumulan, Tuhan izinkan terjadi atas hidup saya dan saudara, kita harus fokus. Kita harus ingat, pikiran kita terbatas, hati kita terbatas untuk mengenal Dia, tetapi kita harus punya kemauan, punya gairah untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk percaya bahwa apa yang kita alami di bumi ini cuma sementara. Tuhan mau kita pandang, karena Tuhan punya tujuan kita hidup di dalam kekekalan di surga nanti. Saudara, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini terbatas, tetapi kita mau percaya bahwa di dalam Dia ada keselamatan.
Di dalam Dia ada pengampunan, di dalam Dia ada hidup yang kekal. Itu yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai, supaya mereka tidak tenggelam di dalam masalah dan pergumulan, tetapi mereka mulai angkat hati. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka dengan caranya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan isi hatimu. Biarlah pengenalan akan Tuhan itu boleh dimiliki oleh seluruh umat-Mu. Kami terbatas untuk mengenal jalan-jalan Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan pemilik hidup kami, menuntun kami untuk kami mengalami pertobatan yang sungguh. Kami boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan kami memiliki kehidupan yang kekal. Apapun yang terjadi di atas muka bumi yang Tuhan izinkan, itu adalah ujian yang sementara, supaya Tuhan mau kami semakin dekat dan melekat dan minta pertolongan hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Kalau hari-hari ini ada masalah pergumulan yang dihadapi oleh seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada, bangkitkan iman umat-Mu, supaya mereka juga percaya bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan. Kekuatan juga datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar atas hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap kami boleh semakin cinta akan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak akan bersungut-sungut seperti Abraham, tetapi kami mau contoh Bapa iman anak-anak Tuhan ini. Kami akan percaya, kami akan melakukan apa yang harus kami buat, supaya hubungan kami dengan Engkau semakin akrab, semakin erat, dan semakin bergaul lekat dengan Engkau, dan kami semakin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapakku. Mari angkat tangan, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.